Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021 adalah hari Minggu Advent keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Mika, pasal 5, ayat 1-4a. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani, pasal 10, ayat 5-10. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang." Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 39-45. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria,
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi sahabat yang membawa keselamatan. Selain kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kita, ada juga kebahagiaan lain yang umumnya kita miliki, yakni kebahagiaan bersama teman-teman, dengan rekan kerja kita, dengan rekan senegara kita, jika kita berada di luar negeri. Sangat sering orang tua bertanya kepada anak-anak mereka kemana mereka pergi, dan jawaban mereka adalah ke rumah teman-temannya, mengunjunginya, berolahraga dengannya, bermain, beracara atau jalan-jalan dengannya. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bila kita bisa berada bersama dengan teman-teman kita. Adalah sesuatu yang patut kita syukuri kalau kita memiliki teman, terutama mereka yang amat menyenangkan kita, sangat mencintai dan memiliki sifat tertentu yang membuat kita bangga dan suka dengannya, yang menghargai dan menghormati kita, serta menganggap kita penting. Sahabat adalah suatu kebahagiaan pribadi yang menguatkan hidup kita, bahkan iman kita. Dengan mereka kita bisa berbagi kesulitan dan masalah kita. Beberapa orang bahkan menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan teman-temannya. Terkadang hanya kepada mereka kita bisa membuka rahasia kita. Seharusnya menjadi salah satu pujian dan rasa syukur kita bahwa kita memiliki teman-teman yang rela menolong dan bersedia menolong dan membantu kita. Saudara-saudariku terkasih, Injil Lukas pada hari ini berbicara tentang pertemuan antara dua orang sahabat. Maria dan Elisabet bertemu satu sama lain. Maria mengunjungi saudarinya Elisabet. Maria ingin menceritakan kepada Elisabet hal misterius yang telah terjadi padanya, disampaikan oleh malaikat Gabriel bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu dan putra Allah. Maria pergi menjumpai Elisabet karena ingin berbagi pengalamannya ini. Itu adalah momen yang sangat indah bersama seorang teman, di mana saling mendukung terjadi, di mana saling pengertian muncul, di mana saling menghargai dan membantu tampil ke permukaan. Keduanya bahkan tidak menganggap diri mereka sebagai orang yang paling penting. Mereka saling menghargai
Dan setelah itu keduanya memuji Tuhan atas kebesaran dan perbuatannya yang ajaib terjadi pada mereka. Mereka akhirnya tiba pada pengakuan akan Yesus di dalam rahim Maria dan Yohanes Pembaptis di dalam rahim Elisabet yang melompat kegirangan setelah salam dari Maria sampai ke telinga Elisabet. Keduanya mengakui kehadiran Tuhan di dalam diri mereka masing-masing, menyadari bahwa Tuhan bekerja di dalam diri mereka. Perjumpaan sahabat ini adalah perjumpaan dukungan dan kasih sayang yang mengantar pada kesadaran akan kehadiran Tuhan. Itulah makna hadir bersama sahabat. Itulah kekuatan memiliki sahabat. Itulah kegembiraan dan kekuatan yang menuntun kita kepada rasa syukur, kegembiraan, dan kebahagiaan. Di sini kita dapat menemukan model persahabatan dan persekutuan, ikatan hubungan yang tulus, model bagaimana menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Itulah hubungan persahabatan rohani yang memimpin kepada iman yang lebih mendalam kepada Tuhan. Sekarang kita dapat mengingat teman-teman kita, mereka yang memiliki tempat dan peran tertentu di hati kita, dan sebaliknya, mereka yang memiliki kita di hati mereka atas cara yang sangat istimewa. Bukankah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu? Tidakkah kita tahu bahwa Tuhan berkali-kali menunjukkan kepada kita jalan terbaik melalui teman-teman kita, dan bahwa Tuhan menemani dan menggembirakan hati kita, serta memberi penghiburan dan harapan melalui para sahabat kita? Tidakkah kita sadar bahwa berkali-kali Tuhan mengutus seseorang untuk memberi kita solusi bagi masalah, kesusahan dan kesedihan, serta ketidakberdayaan kita? Kita sungguh perlu memahami bahwa terkadang Tuhan memberikan jawaban melalui teman-teman kita, melalui orang lain yang memberi kita nasihat, tetapi juga mengingatkan kita akan bahaya, bahkan mengkritik kita demi kasih. Kita perlu memahami bahwa Tuhan telah menjaga kita dan keluarga kita sehingga aman dan terlindungi. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita atas cara yang sangat sederhana dan biasa melalui teman-teman kita sebagai jembatan untuk menampakkan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Saudara-saudariku terkasih, hal-hal yang perlu kita miliki adalah: yang pertama, kepekaan untuk membaca setiap peristiwa dalam segala aktivitas kita tentang kehadiran Tuhan yang mengerjakan banyak hal untuk kita melalui orang lain, melalui teman-teman dan sahabat, kenalan serta handai taulan kita. Kedua, rasa syukur bahwa Tuhan adalah Dia yang membimbing kita dan memberi kita jalan melalui orang lain. Tuhan Allah kita bekerja melalui orang lain, terutama melalui teman-teman kita. Yang ketiga, kita perlu menjadi teman sejati bagi orang lain. Ini adalah panggilan untuk menjadi sahabat terbaik bagi orang lain, menyediakan waktu dan tenaga untuk mereka, cinta,
komitmen, dan kesetiaan. Saya yakin bahwa kita tidak ingin menjadi teman yang tidak setia kepada orang lain. Sebaliknya, kita ingin menjadi teman yang tulus, setia, dan memberi komitmen yang baik. Dengan menjadi teman baik bagi orang lain, kita membiarkan diri kita menjadi alat Tuhan, membiarkan diri kita digunakan Tuhan untuk kebahagiaan orang lain. Karena Yesus telah menjadi sahabat kita lewat kelahirannya di dunia ini. Ia telah menjadi model sahabat rohani bagi kita yang menuntun kita kepada keselamatan. Ia sendiri menyebut kita bukan lagi hamba melainkan sahabat. Saudara-saudariku terkasih, menjelang hari raya Natal yang sudah mendekat, marilah kita mempersiapkan diri kita agar sungguh-sungguh boleh belajar berkorban, agar bisa menjadi seorang sahabat yang siap sedia dan taat untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan menjadi sahabat yang membawa damai bagi sesama kita. Semoga demikian. Amin.